Saya belajar bisnis, business management. Lalu saya belajar di situ terutama yang tadi katakan work ethic. Nah, pada waktu mereka main di Dallas, Texas, itu stadionnya dibagi dua, nggak rame-rame jadi satu. Membutuhkan ya pemimpinan yang memikirkan visi jangka panjang. Baik di I.O. itu bukan memanage event, memanage segala macam, memanage orangnya ini loh yang paling susah. Bukan paling susah, paling strategis. Ini bridging nih buat next episode. Pemimpin itu akan membawa pemimpin-pemimpin baru. Itu contagious. Kerjaan yang luar biasa, saya diterima di perusahaan Indonesia yang di Amerika, namanya PT Freeport Indonesia. Oke, selamat pagi teman-teman. Selamat datang lagi di EVIT, Event Indonesia Channel, tempat berbagi inspirasi event. Apa kabar, Om? Halo. Sehat selalu ya. Ini buat teman-teman, perkenalkan Om Redwin Sitinjak. Nah, hari ini gue nggak langsung ke langsung ke pembahasan yang barangkali lebih arahnya ke bisnis. Ada hal yang sebenarnya gue belum tahu juga, belum mendalami. Gue pengen Om Redwin cerita tentang pengalaman Om Redwin selama di Amerika. Kebetulan saya bukan dari keluarga yang sangat tajir gitu Jadi saya keluarga biasa-biasa aja gitu. Tapi kita mempunyai impian yang tinggi gitu. Kebetulan saya mempunyai kesempatan untuk sekolah di Amerika, bukan karena saya berkelimpahan, tapi karena saya mendapat kesempatan. Jadi saya masuk ke sekolah yang namanya College of the Ozarks, atau dulu namanya School of the Ozarks. School of the Ozarks. The Ozarks. School of the Ozarks itu mempunyai satu konsep. Itu kalau di sini apa? SMP, SMA? University. Jadi Om Redwin ke sana sudah university? Sudah, lulus SMA langsung saya. SMA-nya di mana di sini? SMA-nya Santa Maria, Surabaya. Oh, di Surabaya. Oke, buat anak-anak I.O. Surabaya ya, Santa Maria alumni. Nah, itu harus Surabaya tuh. Oke, lanjut, Pak. Saya di Santa Maria, Surabaya, kebetulan saya lulus. Dari sana masuk ke diterima di Brawijaya. Tapi karena saya ingin sekolah ke tempat lain, kebetulan saya mendaftar ke School of the Ozarks ini, yang memberi kesempatan bahwa kita bisa masuk ke sekolah itu, tapi nggak usah bayar. Oh ya? Semuanya itu scholarship. Untuk bisa diterima, mendapat ini program scholarship-nya di SMU? College. Oh, di college. Setelah lulus. Oke. S1. Jadi kita masuk ke sekolah itu kalau diterima, itu dapat full scholarship, tapi kita mesti kerja di sana. Sambil kerja. Kita mesti kerja. Nah, kerja selama di situ, kita disuruh kerja ya macam-macam, disuruh kerja di dapur, disuruh kerja. Itu di Amerikanya di mana, Pak? Di Amerika namanya di Springfield, Missouri. Kotanya Springfield, Missouri. Di Missouri di Amerika. Jadi saya di sana masuk kerja sambil sekolah. Jadi itu yang mendidik kami mempunyai work ethic yang tinggi di sana, bahwa kita tidak hanya belajar hidup dari uang orang tua saja, tapi kita harus kerja dan kita membiayai sekolah saya. Menarik. Tadi menanggapi ada keyword work ethic. Work ethic, ya. Di sana gimana? Lebih open minded atau gimana sih? Lebih teratur kehidupannya atau? Jadi work ethicnya itu adalah bahwa sementara ini bahwa orang itu harus bekerja.
untuk mendapatkan hasilnya. Diajarinnya begitu sejak muda. Ya, sebenarnya itu bukan hal yang aneh gitu karena di kultur kita juga bekerja itu ada. Cuma kadang-kadang di kota besar seakan-akan orang tua itu bertanggung jawab sampai lulus anak di sampai kuliah gitu. Tapi di tempat di Midwest Amerika itu kebanyakan orang tua karena sekolah gratis dari dulu ya. SMA itu sekolah gratis, cenderung gratis. Jadi orang tua tidak pemerintah menyediakan sekolah, tapi setelah sekolah SMA habis itu mesti masuk ke uni. Itu kebanyakan orang-orang tuh work ethicnya itu adalah sejak SMA itu anak-anak sudah mulai kerja. Kerjanya itu enggak. Sip. Nah, buat teman-teman kalau pagi jam 10 nih kita harus mencicipi menu yang ada di Kopi Underground. Sip. Terus. Jadi anak-anak itu terbiasa kerja sejak SMA. Kerjanya itu kerja di McDonald, kerja di outlet di toko, di Walmart kalau di sini kayak di Lotte atau di Carrefour gitu ya. Di McDonald, di Wendy's, itu sudah satu hal yang lumrah. Anak-anak itu harus kerja gitu. Begitu selesai, kebanyakan orang tua itu tidak harus membiayai anak-anak itu sekolah di universitas. Tapi Om Redwin waktu kuliah di sana, terus Om Redwin kan kerja. Income dari pekerjaan itu bisa untuk hidup? Ya, untuk membayar uang sekolah. Jadi orang tua sama sekali nggak? Orang tua tidak sama sekali. Kerjanya apa? Kerjanya kebetulan saya kerja di namanya power plant. Power plant itu menyediakan air panas sama listrik untuk universitas. Universitas ini tuh sebenarnya kebetulan di satu kota sendiri namanya Point Lookout ya. Punya hotel, punya airport sendiri. Si kampus itu? Kampus itu punya hotel, punya airport sendiri, punya pemadam kebakaran sendiri, punya macam-macam sendiri. Fasilitas sepertinya layaknya sebuah kota kecil gitu ya. Nah, tapi ya ada restorannya. Berarti semua yang kuliah di situ semua bekerja, banyak yang bekerja? Bukan harus bekerja. Karena itu yang diajari work ethic. Iya. Kompleksitasnya itu adalah bagaimana kita harus mengatur waktu antara kerja dan belajar dan main. Tentu ada main kan? Ada main. Kirain kerja doang sama kuliah. Kalau enggak kan kita stres gitu kan. Ya, itu saya 4 tahun di situ, kita belajar. Saya belajar bisnis management. Lalu saya belajar di situ terutama yang tadi katakan work ethic. Jadi kita harus belajar, harus ngatur waktu dengan kerja, dan itu adalah work ethic yang dibangun di sekolah itu sebenarnya. Kalau tahu namanya sekolahnya itu sering dinamakan sekarang Hard Work U. Apa itu? Hard Work University. Hard Work University. Ya, itu motonya karena. Jadi kampus itu dikenal sebagai kampus yang anak kampusnya nih kerja. Di kota-kota lain di Amerika nggak seperti ini? Atau berbeda? Tidak secara sistematik. Tidak secara sistematik. Kalau universitas yang lain banyak. Cuma ya kamu harus mendaftar, kamu harus sekolah, kamu harus bayar uang sekolah. Kalau ini auto? Ini auto gitu. Masuk sekolah itu tentu aja masuk sekolahnya nggak mudah, harus dapat scholarship karena sekolahnya itu cuma 800 orang dan yang namanya foreign student dari internasional itu cuma sedikit sekali dan tidak boleh ada orang dari sama negara. Kebetulan saya dari Indonesia cuma saya sendiri. Gitu, yang ada jadi sana. Tadi saya baru mau nanya, dari Indonesia berapa orang? Ternyata sendirian? Ya, satu gelombang, satu gelombang itu satu. Gitu. Kebetulan pada waktu itu mungkin ada 2 orang ya, 2 orang saya ingat ada 2 orang di sana. Jadi Om Redwin di sana sebagai orang Indonesia sendiri, yang lain dari negara mana Om? Ada dari Ghana, ada dari negara Amerika Selatan, Venezuela, itu dari Meksiko, ada dari Poland, ada dari Swedia dan Norwegia, ada dari Afrika, Botswana, Uganda, gitu, ada orang-orang kulit hitam ya? Ada, ya itu ada juga di sana. Tapi ya bermacam-macam. Kita mempunyai organisasi sini namanya International Student yang dimana ya. Berapa tahun Om Redwin akhirnya dapat 4 tahun. Kuliah di sana? Kuliah di sana 4 tahun. 4 tahun. Om, kira-kira nih pergaulan di kuliah, Om Redwin ngikutin apa aja sih? Itu kan tadi kuliah, kerja gitu kan? Kerja. Ada nggak sih kegiatan yang lain gitu? Kegiatan? Ya
Main nggak bisa kemana-mana karena kota kecil. Karena kota kecil, tapi kita karena ini semi asrama gitu. Kita kan tinggal di asrama, di dormitory namanya. Oke. Jadi kita tinggal di asrama di situ. Dan karena ini kebetulan sekolah Kristen, jadi kita harus gereja setiap minggu, gereja tiap minggu, harus di absen. Itu aktivitas yang selalu lakukan. Tapi kebetulan saya pemain musik, saya mengikuti band, saya ikut jazz band di sana. Jadi kuliah, kerja keras, main musik. Ini lengkap banget kayaknya. Ya, jadi itu yang saya lakukan. Itu manggung segala, sampai manggung. Yang anehnya itu sebagai. Berarti udah nyemplung juga di event dong ya? Event, iya. Iya dong. Karena saya harus organize di band itu kebetulan yang agak unik itu adalah saya itu main musiknya otodidak. Saya nggak belajar, sedangkan nggak sekolah musik. Sedangkan orang-orang di universitas itu sangat akademis gitu, mereka belajar. Nah, mereka bikin jazz band itu nggak tahu dari mana ada anak dari Indonesia yang bisa main jazz. Jazz tanpa kan sekolah, budaya mereka tanpa budaya, dan saya bisa bermain dan improvisasi anak Indonesia gitu. Jadi itu yang agak uniknya sekolah ini. Gitu. Kebetulan daerah itu namanya Springfield, Missouri atau Branson itu adalah kota turis yang salah satu kota turis terbesar, salah satu yang terbesarnya di Branson itu adalah dinamakan adalah music show capital of the world. Karena di situ ada 40 music show. Music show di gedung itu, konser di kota itu. Oh, di kota itu. Di kota itu ada music show. Satu tahun? Jadi ramenya itu summer aja waktu musim panas. Di situ ada konser country music show itu di situ ada 40 teater di sana. 40 teater. Jadi orang-orang itu datang ke sana untuk nonton show-nya. Contohnya saya kerja di satu show namanya Show Jitabuchi gitu. Itu saya jadi stage hand di sana. Jadi saya kerja di luar di situ. Stage crew. Jadi selama summer itu banyak sekali entertainment di situ. Memang itu disajikan untuk turis. Itu yang dinamakan capital show, music show capital in the world. Itu berkembang nggak tahu gimana. Kalau yang namanya Nashville itu country music recording industry, tapi kalau country music kan show itu Branson. Branson, Missouri. Itu kalau di Google aja namanya Branson, Missouri. Itu banyak sekali Kenny Rogers semua bikin music show di sana. Jadi musisi dunia country di sana gitu loh. Lebih besar sebenarnya daripada musik show yang di Las Vegas. Las Vegas itu kan tidak country saja. Pada saat itu. Saat ini sekarang Branson itu adalah kota makin maju lagi. Itu kalau mau nonton Elvis Presley live show sampai sekarang setiap malam itu di sana ada di Branson. Tiruannya tapi. Nah, terus akhirnya gimana? Abis kuliah, kerja, terus juga main musik. Berikutnya gimana kehidupan di sana? Akhirnya Om Edwin pulang ke Indonesia atau gimana? Kerja? Saya selesai dari sana 4 tahun. Lalu saya diterima di sekolah yang namanya University of Oklahoma. University of Oklahoma. Pindah kota. Karena yang sekolah ini cuma 4 tahun, cuma degree yang S1-nya saja. Kebetulan saya diterima di University of Oklahoma untuk S2-nya. S2-nya sampai saya mendapatkan MBA-nya. Itu University of Oklahoma. Nah, University of Oklahoma itu budayanya berbeda lagi. Adaptasi lagi. Budayanya itu budaya olahraga. Dia hebohnya itu adalah American football. Dan itu yang saya pelajari juga, betapa mereka memakai budaya itu, dan budaya itu dipakai sebagai suatu event-event yang setiap minggu, yang setiap minggu tuh mereka menjadi satu event yang luar biasa. Mereka mengaturnya dari mana, itu bukan saya pertandingan, ayo nonton bola rame-rame, ada. Seminggu sebelumnya ada gaungnya, satu malam sebelumnya ada pepper rally-nya, ada usaha-usaha bikin rame. Pagi hari itu sudah orang jalan, ada restoran-restoran, ada booth-booth, ada apa semua yang untuk dari tempat parkir sampai ke stadion. Itu ada festivities yang luar biasa, namanya tailgating. Itu hanya kalau musim bola atau? Musim bola. Dan kota itu lebih maju dari kota sebelumnya?
Oklahoma lebih maju karena ya yang tadi sekolah tadi cuma 800 orang ya. Oke. Yang ini 30.000 orang muridnya. 30.000 orang muridnya 30.000 orang, jadi luar biasa. Stadionnya itu lebih besar dari stadion utama negara kita. Ini stadion sekolah ini. Gila. Stadion sekolah itu nampungnya 100. Apa nama stadionnya? Stadionnya itu sekarang Gaylord Family. Oke. Gaylord Family sekarang sering dikatakan namanya The Palace in the Prairie. Oke. Palace in the Prairie itu. Ya. Dan kalau kita datang ke sana, kesulitannya itu bagaimana budaya atau pride-nya itu benar-benar digaungkan dan dipakai untuk membuat suatu inspirasi bahwa hal-hal ini suatu yang ya dipergunakan. Dan kalau relatif terhadap event, bagaimana budaya ini dipakai dan dikembangkan untuk membuat sebuah kualitas event-event yang benar-benar luar biasa. Akhirnya contohnya bola itu nggak cuma ayo datang gue mau main bola, seragamnya, video-videonya, set-setnya, medianya, itu benar-benar didesain sedemikian rupa sehingga bola menjadi entertainment. Menjadi entertainment yang luar biasa gitu. Dan nggak ada kerusuhan? Nggak ada kerusuhan, nggak boleh ada. Pernah nggak sih? Antar supporter misalnya? Ada. Pernah. Tapi itu pun di-arrange dengan sangat bagus. Contohnya, ada satu budaya pertandingan antara dua negara bagian. Nah, antara Oklahoma sama Texas, ya, sama Texas. Nah, Oklahoma sama Texas ini adalah musuh bebuyutan sudah 100 tahun. Itu kayak di sini mungkin anak UI lawan anak ITB, UI lawan ITB. Nah, kalau pertandingannya UI ITB, mainnya nggak di Jakarta atau di Bandung, mainnya di tengah-tengah, di mana? Di Bogor atau di kota yang netral, kota yang netral, gitu kan? Jadi kalau di sana itu Oklahoma sama Texas itu mainnya di Dallas, Texas. Nah, pada waktu mereka main di Dallas, Texas, itu stadionnya dibagi dua, nggak rame-rame jadi satu. Gitu. Jadi separuh anak Oklahoma, separuh anak Texas itu. Dibelah ya? Dibelah gitu, bener-bener. Jadi kalau kita lihat stadiumnya, yang satunya warna merah, yang satunya warna oranye gitu, kelihatan gitu. Dan teriak-teriaknya kalau yang satu menang, yang satu teriak. Iya. Nah, itu pun terjadi hari Sabtu, Saturday di bulan Oktober. Nah, ini cerita tahun berapa sih? Sampai sekarang, Pak. Pada ini kisah pada ini jam tahun 90-an. 90-an. 90 mereka sudah manage segitu bagusnya ya. Ya. Pertunjukan bola itu ya. Betul. Dan event itu dikemas sebagai satu rivalry yang sangat tinggi. Itu mereka datang ke Dallas, mainnya hari Sabtu, hari Jumatnya sudah pada ngumpul tuh. Di mall di mana supporternya. Di mall di mana ya. Waktu Sabtu malam teriak-teriakan lah mereka. Ketemu di restoran yang satunya, jelek, wow, udah teriak-teriak. Berarti ini sport jadi tourism dong ya? Betul. Kota itu income-nya gila-gilaan pada saat musim bola itu ya? Waktu musim bola. Betapa sengsaranya mereka sekarang dengan COVID, mereka nggak boleh ada penonton. Itu. Sekarang dampaknya luar biasa pada saat ini. Dimana tahu-tahu mereka restoran-restoran itu yang sepi semuanya karena nggak bisa mengadakan acara dengan minum belum? Ya, gitu kan. Itu adalah satu menurut saya satu budaya yang bagus yang dibangun itu, sesuatu positif. Sulit itu, dan itu adalah aset menurut saya itu. Artinya itu kalau nggak ada goodwill dari semua orang juga nggak bisa tuh kayak gitu ya? Nggak bisa. Open minded semuanya, goodwill semua, respect semua. Nggak bisa kita ngebangun. Dan butuhnya pemimpin untuk membawa itu semua menjadi satu. That's the key. Pemimpin itu adalah penting. Dan pentingnya kita memilih pemimpin yang tepat. Iya. Sekarang udah belum sih? Kayaknya sudah ya. Tapi banyak gangguannya. Sebentar lagi selesai Sebentar lagi selesai dan banyak gangguan. Harusnya pemimpin itu contagious. Contagious apa? Contagious itu menular. Pemimpin itu akan membawa pemimpin-pemimpin baru. Itu contagious. Sebenarnya di Indonesia ini ada beberapa halangannya karena budayanya pemimpin itu. Budaya dan bagaimana selama berapa tahun gitu kita
diarahkan untuk menjadi yes man. Ya. Itu selama secara politik, secara itu Ya, kita ya, ada zaman di mana kita Ya. ada era di mana Ya. pemimpin Kalau nggak itu yes kan harus- ngucur. Nah, Jadi yes. itu- Dikucurin jadi itu, yes. itu topik Iya, yang lain gitu kan. Tapi Nah, lanjut Om Redwin dari euforia bola tadi, sekolah terus akhirnya kerja. Ya, kebetulan saya diberkati satu kerjaan yang luar biasa. Saya diterima di perusahaan Ya. Indonesia yang di Amerika, namanya Oh. PT Freeport Indonesia. McMoran. McMoran waktu itu, Freeport McMoran pada Oke. waktu itu. Itu di mana? Di kota apa itu? Kotanya New Orleans. New Orleans. Beda lagi, pindah Beda lagi. Kalau ngomongin industri pariwisata yang heboh, itu New Orleans satu lagi. Ada satu jalan yang namanya Bourbon Street, Oke. yang dimana French Quarter, yang Oke. dimana itu orang pesta tiap malam di sana. Pesta tiap malam Oke. di French Quarter itu Oke. ada satu jalan di mana Mabok, ada Bro. klub gitu. Itu seringkali saya masuk ke satu budaya yang luar biasa lagi di Oke. situ. Di mana saya kerja, Jangan-jangan jadi bandel di situ. kira-kira. Akhirnya menemukan juga. Jadi istilahnya saya itu I work, Ya. saya kerja Hmm. untuk istirahat dari pesta-pestanya saya. Karena setiap malam di situ Oke. party terus itu, party night gitu terus setiap malam di sana. Om Redwin waktu kerja di McMoran Freeport di Amerika, berarti tahu bahwa itu tambangnya ada di Papua kan? Tahu, justru kenapa saya direkrut karena saya anak Indonesia di sana Oh, dan saya dimasukkan satu program manajemen. oke. Nah, manajemen Indonesia, anak-anak Indonesia diambil dari beberapa sekolah di Amerika. Ketemu akhirnya nih Diambil, sama komunitas Indonesia di sana. dididik di sana, diorientasi di sana Oke. selama 1-2 tahun. Oke. Lalu saya dikirimkan ke Tembagapura. Oke. Itu satu pengalaman yang luar biasa lagi. Oke. Jadi saya sempat masuk ke sempat masuk perusahaan ini di mana saya direkrut di Amerika dengan program yang dibawa masuk ke Indonesia. Di mana ke Tembagapura itu adalah dengan satu misi bahwa budaya kerja itu harus dibawa. harus dibawa. Jadi Oke. saya masuk di sana dengan misi bahwa saya mempunyai tadi work ethic Oke. yang dipelajari Oke. di Amerika dengan gaya Pondasinya manajemen udah Amerika, kuat, dididik di sana, diterima, dimasukkan kepada suatu organisasi di Indonesia yang Oke. miliknya orang Amerika, agar budaya kerja saya itu terpakailah Oke, di oke. negara ini yang berbudaya bukan lebih hebat tapi berbeda. Iya, gitu. iya, iya. Berbeda sehingga saya Iya. bisa membawa pada waktu itu kita satu program itu ada 10 orang khusus anak-anak Indonesia. Apa yang menjadi job desk-nya Om Redwin waktu itu? Pada waktu itu kebetulan saya masuk dari sebagai asisten vice president dari finance. Oke. Jadi saya masuk ke sana itu untuk finance sebenarnya sebagai accounting, finance, planning gitu kan. Sudah masuk ke terima sekolah, saya jadi asisten vice president untuk bidang finance. Oke. Salah satu banyak tugasnya, tapi yang menjadi utama yang saya menjadi utama adalah karena kembali lagi mengurusin 10.000 orang di Tembagapura itu ujung-ujungnya duit. Oke. 10.000 ya? 10.000 lebih Pekerjaan. pada waktu itu. Iya, Ya, iya. waktu itu sekarang mungkin sudah lebih besar lagi. Oke. Itu ujung-ujungnya uang. Oke. Jadi kalau tidak diatur, di manage dengan baik, itu secara keuangan ya, secara keuangan itu sangat, kalau salah manage-nya, biayanya jadi sangat lebih besar. Oke. Itu contohnya mengurusin manusia, itu adalah satu manajemen atau satu trik yang sangat strategik. Mengurusin orang. Iya. Karena setiap organisasi ujung-ujungnya memanage orang. Manage Baik di IO itu bukan memanage event, memanage segala macam, memanage orangnya ini loh yang paling. Ya. Kita hidup dengan orang. Apapun yang kita kerjakan,
tidak bisa dikerjakan sendiri. Kita perlu bantuan orang, kita perlu menggunakan orang lain untuk supaya sebuah konser terjadi. Itu bukan kuasanya, bukan sekonyong-konyong saja. Pada waktu itu saya kebetulan diberi kesempatan menjadi ketua panitia penyelenggaraan 17 Agustus. Jadi saya kebetulan harus membuat konser itu. Kebetulan saya bermain musik juga. Tapi saya ingat pada waktu itu kita harus membawa beberapa pemusik, contohnya si Rida Sita Dewi, Rida Sita Dewi. Ya karena artis nasional kan sering ke sana, Pak. Sering ke Freeport. Itu pengalaman yang saya suka untuk pertama kali menjadi sebenarnya saya Eko pada waktu itu. Organizing event selama 17 Agustus. Nah, terus akhirnya di Tembagapura dapat berapa tahun kerja di sana? Saya sempat dari 2005 sampai 95 sampai 2002. 7-8 tahun lah saya. 7-8 tahun di Tembagapura itu. Betul. Merit di sana? Merit di sana. Anak saya pertama lahir di sana. Ketemunya di sana sama istri? Ketemunya di sana. Oh, halo Tante. Pasti nonton, ya kan? Jadi itu. Jadi Tembagapura itu satu pengalaman yang luar biasa. Itu sangat unik. Karena Tembagapura itu adalah suatu kota yang tidak ada duanya di Indonesia, di mana kota itu terletak di tengah hutan di atas 10.000 kaki. Saya dingin sekali. Saya tinggal di rumah yang dikelilingi oleh lembah dengan air terjunnya, dengan hutan-hutan semua. Dan itu adalah satu tempat yang luar biasa. Saya kerja di satu gunung. Untuk saya kerja di satu gunung, saya hidup di gunung yang lainnya. Jadi untuk saya menuju tempat kerja, saya harus naik mobil, kadang-kadang naik tram, lalu tram ke tempat kerja di atas gunung itu. Nah, atau salah satunya adalah kantornya itu ada yang di atas gunung, ada yang di dalam gunung. Pernah kerja nggak di dalam gunung? Siapa yang pernah kerja di dalam gunung? Kerja di dalam gunung. Jadi itu ada office nih di dalam gunung. Ada office-nya, ada tempat makannya, ada tempat ibadahnya, ada masjid, ada gereja di dalamnya. Itu ada kafetarianya, ada ruang kelas di dalam gunung underground nih. Jadi kalau saya kerja itu kadang-kadang mau ke atas gunungnya itu saya naik mobil masuk ke dalam gunung, terus puter naik mobil nih, keluar di atas gunung. Muternya jalannya bentuknya kayak di dalam gunung. Kayak puter jalan. Kayak parkiran itu? Iya, kayak parkiran gitu kira-kira. Kayak parkiran gitu. Iya. Parking building tuh. Iya, cuma dalam gunungnya digali, dibom, segala macam dibikin sebenarnya sehingga bisa jalan keluar gunung. Saya finance tapi saya ngitungin orang gitu. Tapi kelihatannya finance-nya itu pada waktu ngitungin orang saya jadi ketarik kepada ngurusin orang itu nggak cuma ngurusin jumlahnya saja, sumber daya manusia. Sehingga posisi kesempatan saya yang berikutnya adalah saya masuk ke namanya Quality Management System (QMS). Quality Management System itu ngurusin 10.000 orang bagaimana supaya mereka di tempat mempunyai tempat yang benar, mempunyai ilmu yang benar, bisa bekerja dengan benar. Dengan pemimpin yang benar, dengan sistem. Jadi dan kompetensi semuanya. Itu udah urusannya. Kompetensi manajemen. Jadi saya masuk ke bukan namanya Human Resources Management, yang salah satu yang paling besar departemennya adalah departemen trainingnya, yang dimana tugasnya adalah membuat orang-orang ini dapat melakukan tugas-tugasnya dengan benar. Itu. Berarti yang di SDM itu berapa tahun? Itu hampir 5 tahun saya. 5 tahun ngurus saya itu. Bertanggung jawab untuk diberikan tanggung jawab sebagai training departmentnya mereka. Akhirnya dari situ Om Ridwan pensiun atau pindah atau gimana? Kebetulan tahun 2002 itu ada program pemerintah yang memberikan kita, mengharuskan mereka untuk memberikan paket lah namanya itu. Dan saya mengambil kesempatan itu untuk resign. Saya keluar,
saya hidup sendiri dan saya sempat Itu pindah kemana? pindah ke Jakarta. Oh, langsung pindah ke Jakarta. Langsung ke Jakarta. Oke. Beli rumah sendiri, hidup di rumah sendiri. Habis Ya. itu ya saya profesi berikutnya adalah bapak yang baik. Ngurus anak-anak. Ngurus anak-anak. Ya, Waktu ya. itu anak saya masih umur 3-4 tahun, jadi Ya. saya Istri kerja? di rumah. Istri nggak kerja. Oh, oke. Istri nggak kerja. Saya punya Ya. ngerjalanin bisnis saya sendiri dari rumah. Oke. Jadi Om Redwin waktu ke Jakarta langsung sudah mengalami work from home ya? Padahal belum ada COVID ya? Udah work from home. Udah work from home. Iya. Nah, ini udah 30 menit dan gue harus potong. Nanti kita bisa di episode berikutnya. Siap. Jadi buat teman-teman, stay tune di EVIT, Event Indonesia. Nanti gue ngobrol lagi sama Om Redwin. Apa bahasannya yang pasti akan jauh lebih menarik. See you.